malam hari ini kita masih ada di tema kebijaksanaan para faqih. Kita belajar bijaksana sebagaimana para ulama besar mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan malam hari ini Imam Syafi'i. Insya Allah minggu depan kita mengkaji Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, langsung saja ya, saya mulai membahas Imam Syafi'i. Tidak perlu diberi pengantar macam-macam ya, apalagi pengantar-pengantar tema-tema yang aktual hari ini. Teman-teman jauh lebih mengikuti daripada saya. Sering sekali dua kali ada yang tanya saya, meminta saya menanggapi problem-problem yang aktual hari ini. Ya bukan apa-apa kalau saya tidak komentar, karena sejauh yang saya tahu orang-orang besar, orang-orang penting, para ulama yang kita muliakan, banyak juga yang sudah komentar. Insya Allah mereka ini pendapatnya, pandangannya jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada kalau saya memaksa untuk komentar, khususnya dalam hal-hal yang saya tidak serius mengikuti. Jadi tidak ada orang yang ngerti segalanya, termasuk saya. Makanya mohon maaf buat teman-teman yang kadang-kadang bertanya, kadang-kadang meminta sesuatu, saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan, atau saya tidak bisa nuruti keinginannya. Insya Allah sangat banyak orang lain, sangat banyak tokoh yang lain yang mampu menjawab problem teman-teman dengan lebih memuaskan, bisa memenuhi keinginan teman-teman dengan lebih menyenangkan. Baik, kita tetap istiqomah dengan gaya dan model ngaji kita saja. Anggap saja ini semacam selingan dari banyak isu-isu besar yang sekarang ramai dibahas orang, biar kita tidak capek. Apalagi insya Allah tema-tema yang kita angkat ini sedikit atau banyak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi malam hari ini tema kita Imam Syafi'i. Muslim Indonesia itu di mana-mana selalu disebut mazhabnya yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Meskipun sering saya sindir, kita itu seringkali tidak konsisten, seringkali tidak serius. Kalau ditanya mazhabnya apa, jawabnya tegas, mazhab Syafi'i. Tapi bisa dihitung siapa di antara kita yang secara serius pernah membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, pernah belajar kitab dari mazhab Syafi'i, karya-karya para ulama mazhab Syafi'i. Itu mungkin hanya beberapa, kemungkinan besar yang dari pesantren-pesantren. Banyak yang tidak serius mendalami meskipun bilangnya mazhabnya mazhab Syafi'i. Mulai malam hari ini kita coba ya berkenalan dengan beliau, kita coba serius. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini bermadhab Syafi'i, paling tidak kita kenal siapa itu Imam Syafi'i. Setelah itu ya harusnya teman-teman juga punya rasa penasaran untuk membaca pendapat-pendapat, pandangan-pandangan Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Oke, baik, kita awali, kita kenalan dulu ya sama beliau ini, tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam. Katanya Imam Ahmad, kalau ada pandangan bahwa setiap 100 tahun nanti akan lahir seorang mujaddid, pembaharu besar. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah salah satu di antaranya.
sebelum Imam Syafi'i ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya, yang jelas tidak ada yang tidak mengakui kebesaran tokoh kita malam hari ini, kebesaran seorang Imam Syafi'i. Beliau ini lahirnya di Gaza, Palestina yang sekarang bermasalah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Kalau dikrus ke Masehi sekitar tahun 767 Masehi, jadi sekitar abad ke-8. Tanggalnya 28 Agustus. Nanti beliau ini meninggal tahun 820 Masehi. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang, sekitar 54 atau 53 tahun. Tapi karya dan peninggalan beliau luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, berarti punya putra namanya Abdullah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-So'ib bin Ubaid dan seterusnya. Ini kalau dalam tradisi Timur Tengah ini silsilah ini penting sehingga dijaga benar rangkaiannya, diingat-ingat. Nah, kalau dalam silsilahnya Imam Syafi'i ini nanti bertemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ini nanti nasabnya ketemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i ini yatim sejak usia 2 tahun dan nanti beliau dibesarkan dengan sangat serius khususnya untuk menimba ilmu oleh ibunya. Ibunya Imam Syafi'i ini waktu mengandung bermimpi dari perut beliau keluar bintang, yang bintang ini kemudian pecah dan memancarkan cahayanya ke banyak negeri. Nah, ini terus ada yang meramalkan bahwa putra beliau nanti akan jadi orang besar yang memberi banyak manfaat. Nah, ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Ghazali tentang masa kecil beliau. Beliau bilang begini, saya hafal Al-Quran usia 7 tahun dan hafal Al-Muwatta usia 10 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitabnya Imam Malik yang kita bahas minggu lalu, Al-Muwatta, yang isinya sekitar 1.700-an hadis. Nah, ini Imam Ghazali hafal pada usia 10 tahun. Ya, ini saja sudah menggambarkan bagaimana cerdasnya seorang Imam Ghazali. Nanti beliau ini juga belajar secara khusus bahasa Arab yang murni. Nanti beliau ini belajar ke Mekah ke satu suku, yaitu namanya Bani Hudzail. Bani Hudzail ini suku yang terkenal kefasihannya dalam bahasa Arab, dan di sanalah nanti Imam Ghazali berguru tentang bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini dikenal suka sekali mengembara mencari ilmu. Bahkan nanti beliau sangat menyarankan, apalagi yang muda-muda seperti teman-teman yang mungkin malam hari ini mengikuti kajian, untuk jangan diam saja di rumah, keluarlah khususnya dalam rangka mencari ilmu, pikniklah yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Imam Ghazali sendiri nanti banyak mengembara kemana-mana, meskipun beliau lahirnya di
daerah Gaza, Palestina. Nanti beliau punya guru di Mekah yang terkenal sekali, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini seorang faqih besar, dan nanti dalam bimbingannya Imam Syafi'i ini diizinkan memberi fatwa pada usia 15 tahun. Setelah itu nanti Imam Syafi'i pindah berguru ke Imam Malik di Madinah. Setelah itu berguru lagi ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini salah satu muridnya Imam Hanafi di Irak. Nah, jadi beliau belajar berguru dari mazhab Maliki ke Imam Malik, langsung berguru juga ke Imam Hanafi melalui muridnya Imam Asy-Syaibani. Dan Imam Ghazali nanti dikenal sebagai seorang faqih yang menyatukan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Sebelum itu terjadi perdebatan-perdebatan, perselisihan pendapat antara dua mazhab ini. Dan nanti Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menyatukan dua pendapat ini. Beliau juga nanti sempat ke Yaman untuk belajar pada Syekh Yahya bin Husain. Dan setelah itu beliau kembali lagi ke Irak. Nanti di akhir hidup beliau pindah ke Mesir. Di situ nanti terkenal ada istilah qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i waktu beliau tinggal di Irak. Qaul jadid adalah fatwa-fatwa beliau waktu beliau sudah pindah ke Mesir. Di Irak nanti beliau punya banyak murid, misalnya termasuk Imam Ahmad. Di Mesir juga beliau punya banyak murid. Yang terkenal misalnya Al-Buwaiti atau Al-Muzani. Nah, ini gambaran ringkas profil intelektual seorang Imam Syafi'i. Karya-karya beliau sangat banyak. Yang paling populer, yang sering kita dengar biasanya dua. Yang pertama Ar-Risalah, bidang usul fikih, dan yang kedua Al-Um, untuk fatwa-fatwa fikihnya. Oke, kalau dari sisi profil fisik ya ada yang bilang Imam Syafi'i ini ya tipikal orang Timur Tengah, tinggi, besar, tampan, suaranya merdu. Ada banyak riwayat kalau Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran, banyak orang yang menangis. Terus Imam Syafi'i ini orangnya sederhana, jadi berpakaiannya juga sederhana. Sering pakai sorban dengan gaya orang Badui, orang pedalaman. Dan beliau sukanya pakai boot. Jadi sandalnya, sepatunya pakai